Oke. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam Kebinekaan 2 modul Nusantara. Seperti biasa akan ada pemateri dari sumber kita dan ada moderator. Kebetulan nanti akan disampaikan juga moderatornya Mbak Pandewi dan ada pemateri kita sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita membahas tentang khasanah kuliner Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung ya. Jadi kalau di Lampung itu sebenarnya ini adalah hal yang menarik. Kalau luring enak banget ini. Kalau luring saya ajak langsung prakteknya ke rumah Bu Halimah, kita masak bareng ya Bu Halimah. Ya. Jadi kalau kita di Lampung itu ada namanya seruit ya. Seruit itu sambal khas Lampung gitu ya. Seruit itu adalah makanan yang pendamping yang paling enak banget lah kalau di Lampung itu. Karena kenapa enaknya nanti kita akan bahas sama narasumber kita ya. Jadi hari ini, jadi kalau bahasa Lampungnya enak itu bangi, bangi nian gitu, enak banget gitu, bangi pokoknya. Kalau nggak bangi itu kayak mana gitu rasanya. Jadi kalau kita nanti kan dibahas sebenarnya apa sih filosofinya, terus dari mana sih sebenarnya adat istiadatnya itu kok bisa muncul seruit itu, dan bagaimana nanti seruit itu kok bisa menjadi khasanah kulinernya di Lampung itu seperti apa. Nanti akan disampaikan sama narasumber kita. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke Pandewi sebagai moderator. Monggo Mbak Pandewi dilanjutkan. Oke, terima kasih kepada Kak Dedi. Sebelumnya saya buka dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Wah, alhamdulillah ya Kak Dedi ya udah mulai terbiasa nih. Ya, ulang lagi Kak, ulang lagi biar kita sama yuk. Kita sama yuk. Satu, boleh di on mic-nya dulu deh nih. Ya, boleh di on mic-nya biar sama-sama. Kak Salsa Dila mungkin, Kak Juni, ayo. Kak Winda di on mic. Oke. Kita mulai ya. Tabi pun. Ya pun. Oke, keren banget, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Halimah yang sudah menyempatkan hadir untuk pertemuan kali ini. Dari setelah kemarin kita membahas tentang budaya dan juga agama, sekarang kita akan membahas mengenai soal perut ya Pak ya. Mengenai tentang perut nih, wah, tentang kesukaan juga. Dan mungkin ciri khas yang kakak-kakak belum tahu nih, biasanya kalau orang-orang Sumatera atau orang Lampung terutama, suka banget sama yang namanya pedas gitu, suka banget nih. Dan bisa dibilang makannya itu nggak nikmat kalau nggak pakai sambal gitu, yang nggak pedes-pedes gitu, itu kurang nikmat gitu. Nah, di Lampung sendiri juga ada ciri khasnya nih sambalnya, yaitu sambal seruit gitu. Nah, kalau misalnya biasanya kalau di Jawa kan ciri khasnya manis gitu. Kalau untuk pulau-pulau Jawa itu ciri khasnya makanan yang manis. Nah, kalau di Lampung yang pedas-pedas gitu. Jadi selera makannya itu bisa bertambah katanya kalau misalnya kita makan pedas gitu. Nah, nanti juga kita akan belajar dan sama-sama belajar nih bagaimana sih cara buat sambal seruit itu gimana. Terus apakah seruit itu selalu dikombinasikannya dengan ikan atau bisa dengan yang lain? Nanti kita juga tanya nih sama Ibu Halimah, apakah iya hanya dengan ikan atau bisa dikombinasikan dengan yang lain gitu. Nah, mungkin untuk itu juga seperti biasa kita siapkan dulu alat-alat tulis kita untuk nanti kita isi di logbook gitu, biar nanti kita nggak lupa. Terus mungkin kakak-kakak semua juga seperti kemarin Fandi minta untuk on cam-nya supaya kita saling kenal nih, nambah kenal. Kayak sekarang Fandi udah nambah nih, oh Kak Winda itu ternyata yang ini nih. Nah, tapi Fandi belum pernah lihat nih sama Kak Ratna. Kak Ratna yang mana ya? Yang lain yang mana ya? Belum lihat nih. Jadi kita on cam semua nih biar kita sama-sama saling kenal. Jadi nanti pada saat kakak-kakak udah datang ke Lampung, udah sampai di Lampung, kita udah kenal, udah nggak perlu kenalan lagi yang oh saya Salsa, oh saya Fandi, nggak perlu. Jadi kita udah kenal, oh Kak Salsa ya gitu kan.
Nah, mungkin langsung aja kali Kak Dedi ya. Sebelum kita mulai, tapi mungkin ada video dulu yang bakal ditampilkan. Jadi spoiler sedikit nih tentang sambal seruit ini apa gitu. Jadi sebelum nanti Kak Halimah atau Bu Halimah deskripsikan lebih jelas dan lebih mendalam lagi, lebih detailnya lagi, bahkan sampai ke cara buatnya. Mungkin nanti ada videonya dulu. Gitu ya Kak Dedi ya. Oke, boleh nanti saya upload video dulu ya Bu. Gimana Bu Halimah? Apa kita video dulu ya Bu ya? Iya boleh Kak Dedi, video dulu Boleh. biar yang lain Biar pada tahu biar gambarannya. tahu gambarannya. Oke. Oke. Saya coba screen. Nggak ada suaranya ya Kak Dedi? Nggak ada tah? Saya ulang lagi ya, sorry. Saya coba ulang lagi karena ada trouble sedikit. Biar lebih enak. Sebentar. Trouble suara. Tunggu, saya share dulu.
Oke, baiklah itu ya. Jadi sekilas tentang seruit Lampung, seruit ya bahasanya itu ya. Oke, eh silakan dilanjutkan Mbak Dewi. Silakan lanjutkan Dewi. Nah, oke. Tadi kita udah lihat bareng-bareng nih, ternyata spoiler sedikit ya, ternyata kalau sambal seruit itu pakai rampai, terus ada cabai merah panjangnya, terus ada cabai kecil-kecilnya juga. Nah, tapi cara buatnya gimana, terus ada bahan-bahan apa lagi di balik itu, terus pasti kan setiap sama seperti kemarin, setiap hal apapun itu pasti ada ciri. Wah, Bapak Dewinya kayaknya sinyalnya lagi jelek juga ini. Oke, saya coba backup ya. Jadi tadi sudah dilihat tuh apa namanya sambal khas Lampung. Nah, biar kita nggak terlalu kepo banget nih, jadi kita coba langsung aja ke Bu Halimah ya. Bu Halimah akan membagi apa namanya materi tentang sebenarnya apa sih seruit Lampung itu dan kenapa sih dibilang Lampung enak banget nggak? Kayaknya enak banget gitu. Saya tadi udah kayak udah mau makan rasanya. Makan nasi panas enak banget itu. Bu. Ya, oke. Untuk menyingkat waktu, silakan kepada Ibu Halimah untuk dapat sedikit mempresentasikan materinya. Oke, minta tolong di share screen ya Kak Dedi. Iya, boleh, Bu. Baca, Bu. Oke. Oke, sudah muncul, Bu? Gimana, Bu? Sudah? Sudah tapi belum di slideshow ya. Oh iya. Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Iya. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Masih semangat ya? Sehat selalu dalam menghadapi semua kegiatan ya. Izin perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Halimah. Saya kebetulan juga sama kayak Pak Dedi, saya juga mengajar di Dharma Jaya dan saya kebetulan ikut dalam organisasi Dharma Wanita Dinas BMBK Provinsi Lampung. Nah, saya akan memberikan tips sedikit tentang salah satu kuliner khas Lampung yaitu sambal seruit. Ya, ini salah satu sedikit khasnya ya Kak Dedi ya. Sebenarnya banyak kuliner-kuliner lain khas Lampung yang bisa kita perkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, lanjut Kak. Sebelum kita masuk ke seruit Lampung, saya mau sedikit membicarakan tentang kultur Lampung. Kalau orang Lampung itu sebenarnya mempunyai dua adat ya, Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Keduanya ini memiliki kebiasaan berkumpul dan memerlukan makanan yang biasa dinikmati bersama-sama, yaitu seruit. Jadi pada saat orang Lampung tuh kumpul-kumpul, nggak afdol kalau nggak nyeruit. Ya, jadi seruit kalau dilakukan bersama-sama namanya nyeruit. Jadi pepadun, saibatin bedanya apa? Kalau pepadun itu bahasa dialek kami dialek Nyow. Kalau saibatin itu dialek Api. Tapi tetap makanannya sama. Mau pepadun, saibatin, ciri khasnya adalah seruit. Silakan Kak Dedi.
ini makna seruit Lampung. Ya, kalau kita khasnya itu memang seruit ya, bahasa Indonesianya seruit, tapi bahasa Lampungnya itu nyeruit. Jadi kalau udah nyeruit pasti dilakukan bersama-sama. Kalau nyeruit sendirian nggak seru ya. Jadi kita pasti rame-rame tuh kumpul bersama keluarga, kita lakukan nyeruit. Lanjut Kak. Seruit ini merupakan hidangan kuliner pertama yang disajikan ketika ada acara keluarga, pernikahan maupun acara adat. Jadi walaupun nggak ada acara, biasanya di dalam keluarga kecil pun kayak saya sekeluarga gitu ya, memang sudah jadi tradisi kami kalau makan tuh nyeruit. Jadi pagi-pagi pun kalau orang Palembang mungkin makannya pempek ya Kak Dedi ya, makan cuko. Kalau kita pagi-pagi sudah nyeruit Kak Dedi. Tadi pagi aja kami jam 7 pagi bayangan aja sudah nyeruit. Ya, itu memang tradisi orang Lampung. Nggak enak kalau nggak nyeruit. Nah, seruit ini memiliki citra rasa yang nano-nano ya. Ada asemnya, ada manisnya, ada pedasnya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan masyarakat Lampung memiliki nilai keberagaman tinggi. Jadi walaupun berbeda-beda rasa, tapi tetap guyup ya, kumpul bersama-sama. Nah, ini lanjut Kak. Nah, ini sekilas gambar. Kalau yang pertama ini ada orang-orang ini ada acara adat. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, acara surut ini tidak mesti harus di acara adat, tapi di keluarga kecil pun kita bisa lakukan gitu ya. Nah, ini biasanya ditaruh di dalam piring-piring kecil. Piring-piring kecil, nanti serutnya dijadikan satu di dalam mangkuk. Ini contohnya ya yang sudah jadi. Lanjut Kak. Nah, apa sih resepnya ya? Pertama, kita ada 2 bahan yang harus kita siapkan, yaitu sambal terasinya dulu. Sambal terasi. Kalau sambal terasi mungkin sudah umum ya, pada tahu, sudah sering makan. Kalau kita makan pecel lele pasti ada sambal terasinya. Oh iya, saya lupa tanya, ini rekan-rekan mahasiswa ini ada orang Lampung ya? Ada orang Lampung Kak Dedi? Nggak kedengeran suaranya Kak, masih di mute ya? Nggak ada Bu, semuanya dari Jawa. Oh Jadi iya tidak iya ada iya. orang Lampung di sini. Iya. Oke. Slide sebelumnya Kak, udah keterusan. Slide sebelumnya. Oke. Tapi kalau sambal terasi mungkin mayoritas sudah sering makan ya. Kalau makan pecel lele kan pasti ada sambal terasinya. Bahannya apa saja? Itu ada cabai merah atau cabai rawit ya, atau kedua-duanya. Jadi tergantung selera, suka pedas apa enggak. Tapi kalau kami orang Lampung memang sukanya yang pedas nyelekit ya. Jadi cabai merah gabungan dengan cabai rawit atau cabai setan. Kalau kita di sini ngomongnya cabai setan. Ada rampai. Mungkin kalau orang di luar Lampung masih bingung rampai itu apa. Karena kalau yang saya dengar sih kata ponakan saya di Jakarta, di Jawa, di Bandung sana nggak ada rampai. Jarang sekali rampai. Nah, rampai itu seperti yang ada di gambar, itu bulat merah kecil-kecil. Ya. Jadi kalau kami ke Jawa pasti yang di sana pesen bawain rampai. Kita bawa yang hijau-hijau, nanti sampai sana sudah merah. Ya, jadi bahannya kita siapkan cabai merah atau cabai rawit, rampai, terasinya dibakar dulu. Terasinya itu kalau umumnya jualan di warung ada terasi ABC ya. Tapi kalau orang Lampung asli itu memang sudah siap terasi yang enak. Namanya terasi teladas ya, terasi dari Menggala, yaitu tetap dibakar. Terus gula dan garam secukupnya. Cara membuatnya, semua bahan tadi, cabai merah, rampai, terasi, gula, garam itu digiling sekaligus. Ya. Kenapa sekaligus? Karena dia biar cepat halus. Terus dia rasanya beda ya. Digiling cabai dulu sama sekaligus beda rasanya. Lebih enak giling sekaligus. Jadi semua bahan dicampur jadi satu, digiling. Digilingnya sampai halus atau tidak,
tergantung ke selera masing-masing. Karena ada orang yang suka sambal terasi halus, ada juga suka sambal terasi yang masih agak-agak kasar. Ya, setelah jadi, sambal terasinya taruh di dalam satu wadah. Oke, next Kak. Setelah sambal terasi jadi, nah ini gambarnya sambal terasi ya, seperti yang ada di layar. Kita siapkan bahan seruitnya. Jadi yang pertama sambal terasi yang sudah digiling, terus siapkan ikannya. Ikannya ini nggak ada ketentuan harus ikan apa ya. Ikan apa? Kembung bisa ya, ikan apa saja bisa. Tapi kalau orang Lampung biasanya pakai ikannya ikan belida, ikan gabus, ikan lais, ikan seluang ya. Ikannya diapain? Bisa dibakar, bisa digoreng atau bisa dipindang. Jadi tergantung pengennya diapain ikan pada saat kita menyeruit. Ya, memang ikan kayak belida, gabus, baung tuh agak sedikit mahal ya jualannya. Jadi tapi kalau memang nggak ada ikan-ikan yang seperti yang ada di layar, bisa pakai ikan yang lain alternatifnya. Terus campuran lainnya adalah terong ungu. Terong ungu tuh yang panjang ya, itu dibakar. Jadi batangnya jangan dipotong, itu untuk kita megang pada saat kita membakar terong tersebut. Jadi terong dibakar, atau kalau nggak ada terong ungu, bisa juga terong hijau. Terong hijau yang bulat-bulat, itu direbus. Setelah itu ada tempoyak durian. Nah, jadi duren ya, duren itu difermentasi jadi tempoyak. Udah pada pernah belum makan tempoyak? Belum, Bu. Belum pernah ya? Iya, Dan tahu nggak tempoyak itu apa? durian. Iya, tempoyak itu asalnya dari durian ya. Durian yang difermentasi jadi namanya tempoyak. Rasanya asam, manis, baunya ya lumayan enak ya. Setelah itu ada timun dikerok, ada jeruk nipis ya. Jadi ini bahan-bahannya. Setelah semuanya siap, cara membuatnya, sambal terasi yang ada di dalam satu wadah tadi, kita ambil beberapa sendok, taruh ke dalam piring. Ya, taruh ke dalam piring, lalu tambahkan ikan. Ikannya juga nggak usah banyak-banyak ya. Tambahkan ikan, tambahkan terong, terong tadi ya, terong ungu yang dibakar atau terong hijau rebus juga boleh. Tambahkan tempoyak. Nah, tempoyak ini opsional ya. Kalau memang nggak suka tempoyak, nggak dikasih tempoyak juga nggak apa-apa. Tambahkan tempoyak, tambahkan timun. Timun itu dibelah, dikerok. Dikerok, masukkan ke dalam piring itu juga. Jadi dicampur jadi satu. Dicampurnya menggunakan apa? Kalau kita ciri khasnya pakai tangan, Kak Dedi. Ya, kalau pakai sendok itu kurang sip rasanya. Jadi kita pakai tangan, dicampur, diaduk-aduk. Nah, itu ciri khas orang Lampung. Memang kalau orang yang nggak biasa nyeruit ya, agak sedikit aneh lihatnya ya, ih kok gitu banget gitu ya, ngaduk pakai tangan. Ya, tapi tangannya kan tangan yang bersih ya. Setelah tercampur semua, baru kita beri sedikit perasan air jeruk nipis biar agak segar. Ya, kalau tadi kan di video tadi di awal bisa kalian lihat ada apa cabai ya, sambal terasi itu ada bawang merah. Nah, kenapa saya nggak buat bawang merah di sini? Karena jarang orang yang sambal terasinya suka pakai bawang merah. Jadi ya itu aja campurannya, cabai, rampai, terasi, gula, garam secukupnya. Jadi sambal terasi, masukkan ke dalam mangkuk. Jangan semua, kenapa? Karena ini kan nggak bisa lama, ya. Lebih dari 2-3 jam sudah nggak enak rasanya. Jadi kalau bisa makan langsung habis. Seperti itu. Lanjut, Kak Dedi. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Makanan seruit khas Lampung ini biasanya disajikan dengan nasi hangat. Nasi hangat, ikan tadi yang sudah dibuat, ikan bakar atau ikan goreng atau ikan pindang, ada tempe tahu, ada lalapan. Lalapannya bisa lalapan mentah ataupun lalapan rebus. Ini seperti ada di gambar, ini lalapan mentah semua. Nah, yang tengah-tengah itu sambal, itu seruit tuh.
seruit yang sudah dicampur dengan bahan tadi, sambal terasi, terong, ikan, tempoyak, timun. Nah, itu yang di tengah adalah gambar dari seruit. Ya. Nah, biasanya kalau sudah seruit seperti ini tidak perlu lagi banyak sayuran lainnya Kak Dedi. Jadi cukup ini aja udah cukup, nggak perlu lagi kita nyayur sayur yang lain ya kita buat ya. Cukup ini saja. Next Kak Dedi. Nah, ini ada seruit, ada serbat. Ada seruit, ada serbat. Kenapa saya buat serbat? Karena serbat juga salah satu ciri khas orang Lampung ya Kak Dedi. Itu biasanya mangga kueni yang dicacah-cacah, dikasih gula merah, kasih es. Enak rasanya. Nah, ini mungkin di next kegiatan berikutnya bisa kita coba ya. Nah, itu saja Kak Dedi yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan lainnya bisa ditanyakan. Memang enaknya praktek langsung ya Kak Dedi. Bener banget, bener banget. Ya, sebenarnya kalau dipraktekkan lebih mantap lagi sebenarnya. Benar. Oke, terima kasih Bu Halimah. Kita sekarang diskusi ya, kita ngobrol. Mungkin di setiap daerah kan punya ciri khas sambal masing-masing ya. Saya pengen tahu dong, kalau di daerah kalian itu, kalau di Lampung kan ada seruit tuh. Kalau di daerah-daerah kalian masing-masing ada something sambal yang spesial nggak sih gitu loh di sana gitu yang mungkin pasti ada lah ya. Coba saya mulai dari Kartini dulu deh. Kartini kalau di sana apa Kartini? Kalau di Medan sambal cuman dicampur dengan andaliman Pak Dedi. Apa itu? Sambal? Andaliman. Andaliman Sambal, itu apa itu? kayak bahan apa sih, bahan cengkeh dari khusus Medan gitu loh Pak. Dia pedes banget. Oh gitu. Kalau di Medan itu ya. Jadi kalau di Medan itu ada sambal dengan rempah-rempahnya gitu ya. Nah, benar Pak. Oh gitu. Kalau di Malang emang ada kayak gituan, ini. Kalau di Malang nggak ada andaliman Pak. Nggak ada Andalimannya andaliman. Susah ya. Iya, Oke. Kalau Tri Aulia coba. Tri di sana apa sambal spesialnya Tri? Kan saya dari Jombang ya Pak, cuman Jawa Timur itu yang khas itu biasanya itu sambal bacak teri. Itu biasanya sambalnya itu dikasih ikan teri gitu loh Pak. Oh, teri Medan, teri kecil-kecil atau teri asin, teri tawar? Teri kecil-kecil biasanya gitu. Oh gitu. Jadi sambal kecap teri gitu ya. Iya. Pakai sambal juga nggak itu? Apa sambalnya sambal apa nih? Sambal itu merah. Pakai sambal bajak, bahan-bahannya itu cabai rawit, cabai merah, terus ada bawang putih, bawang merah, sama tomat. Kalau di Lampung tadi kan sambal terasinya kan itu nggak ada bawang merah sama bawang putih. Kalau di sini sambal bajaknya ada. Oh gitu. Wah, saya kalau ngomongin sambal ini menelan ludah rasanya. Pengen makan nasi panas. Lanjut kalau Winda. Kalau Winda di daerah Winda apa nih? Iya Pak, kalau saya kan dari Kebumen. Kalau dari Kebumen itu jarang sih Pak kalau misalkan sambal-sambal, soalnya di sini tuh khasnya manis-manis Pak. Tapi kalau sambal ada. Jadi sambal itu syarat lah ya, syarat aja wet makan, kalau nggak mau nggak apa-apa gitu ya. Mungkin cuman buat Ya, gitu. buat pendamping saja ya. Jadi nggak ada sambal khusus kalau di sana ya. Enggak sih, paling terkenalnya di sini tuh sambal kecap Pak. Oh, kecap tetap manis tapi ya. Iya. Oke, kalau Lauda Kansa, Lauda mana Lauda nih? Lauda, kalau di tempat Lauda apa nih? Kalau saya kan dari Magelang, Pak. Mungkin kalau sambal nggak begitu ini sih, Pak. Ada yang khas gitu, kayak mungkin cuma kayak sambal terasi gitu, tapi ntar dikasih gula. Oh gitu, tetap ada gulanya ya. Kalau kita nggak ada gula sih soalnya. Oke, kalau Lani? Ya Pak, Lani apa nih? Lani dari mana? sama seperti Lauda Pak tadi. Jadi nggak ada ya sambal yang spesifik. Oh gitu, jadi nggak ada. Kalau salsa?
Kalau di Jember sendiri itu sambalnya banyak sih, Banyak ya. Pak, tapi lebih mendominasi ke sambal bajak. Sambal bajak itu mentah apa tidak? Digoreng, Pak. Biasanya kalau sudah diulek gitu, terus digoreng. Oh, gitu. Pakai terasi, ora? Jarang pakai terasi. Oh, gitu. Jen. Kalau Juni? Ya Bapak, kalau saya kan dari Bondowoso, nggak ada tertentu sih Pak, paling cuman lebih ke sambal mentahan terasi gitu, lebih banyak terasi. Ya. Manis tenan lah, sama kayak Winda tadi. Ratna. Nah, Ratnanya nggak tahu kemana nih. Oke, overall berarti kan kita tahu ya beraneka ragamnya sambal dan makanan ciri khas kita masing-masing ya. Jadi setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Nah, sekarang kita bahas tentang seruitnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Halimah, kami persilakan. Ayo, silakan monggo. Siapa duluan? Siapa yang mau nanya duluan? Boleh. Hand raise. Ayo dong, masa ada yang mau nanya? Siapa itu? Saya mau tanya. Boleh Lani. Silakan Ya. Lani. Izin bertanya Bu Halimah, kalau di Magelang tempat saya itu kan kalau mau buat sambal itu kan cabenya direbus dulu. Kalau di Lampung itu cabenya itu direbus atau langsung mentah diulek ya Bu? Oke, Lani. Kalau kita di Lampung, cabenya mentah-mentah langsung diulek, Lani, tidak direbus. Jadi itu sambal terasi, benar-benar sambal terasi mentah ya. Cabai, rampai, semuanya diulek, kecuali terasinya yang kita bakar. Karena kalau nggak dibakar, nggak enak, Lani. Gitu. Iya, jadi kalau harus kuatkan mental ya kalau mau makan ini, karena kalau nggak kebiasa minum makanan yang pedas, Anda nanti bakal bisa jingkrak kayak gitu. Ya, jadi kalau memang tak terbiasa, saran saya dicampur dengan kecap. Kalau saya kan karena saya bukan orang Lampung ya, jadi karena Bapak orang Sumatera Barat, orang Padang ya. Jadi orang Padang kadang suka pedas, saya juga nggak suka terlalu pedas sih. Saya biasanya saya campur dengan kecap ya, karena lebih biar menetralisirkan, karena benar-benar pedas gitu loh. Ya apalagi kalau tahu sendiri sambal orange itu yang sambal setan kalau di Lampung sebutnya, karena setan karena pedas, dicampur lagi dengan sambal cabai rawit, itu tuh udah kombinasi yang bikin mulut itu rasanya kayaknya merah semua di situ ya kalau saya makan. Apalagi teman-teman dari Jawa semua ya. Kalau Kartini mungkin masih bisa kali ya, karena Kartini orang Sumatera. Ya, yang lain teman-teman kan dari Jawa, jadi agak susah untuk menetralisir kepedasan itu. Tapi nanti kita akan coba ya. Nanti kalau teman-teman semua sampai Lampung, kita coba praktekkan gitu kan, buat sambal itu seperti apa gitu. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Pak, jadi saya mau tanya lagi. Silakan Lani. Itu mengenai rampai tadi itu Pak. Itu rampai itu pedas atau enggak sih Pak sebenarnya? Oh, rampai. Di Jawa ada rampai nggak sih? Adanya itu Pak kayak cabai tapi bulat-bulat kayak gitu. Itu ada. Kalau benar-benar nggak ada rampai itu kan tomat kecil-kecil itu loh, kecil-kecil tenan ya. Iya. Iya, itu Oh. adanya tapi pedas Pak kalau di sini. Oh. Itu sama atau enggak gitu? Kayaknya beda ya. Bu Halimah silakan. Iya, baik Lani, ya memang setahu saya rampai itu langka ya di Jakarta maupun pokoknya di daerah Jawa tuh langka Kak Dedi. Jadi ponakan saya yang tinggal di Jakarta maupun di Kuningan, setiap kita mau ke sana ataupun kalau kita nggak ke sana nih karena pandemi, mereka minta kirim rampai. Karena memang susah sekali cari rampai di sana. Nah itu rasanya asem ini Lani. Rasanya asam-asam gimana gitu ya. Kalau tomat dia kan yang besar ya. Nah kalau tomat kan dia airnya sedikit. Kenapa kita pakai rampai? Karena rampai airnya banyak. Dan rampai ini juga Lani ada dua macam ya. Ada rampai biasa, ada rampai kampung. Jadi kalau kita mau cari rampai,
Cari rampai kampung yang kecil-kecil banyak rantingnya. Nah, itu yang enak, airnya banyak. Gitu Kak Dedi. Dan juga memang sih di Lampung ini agak sedikit kurang ya kuliner yang menjual sambal seruit seperti ini. Karena biasanya memang orang Lampung di rumah sudah buat langsung. Jadi giling sambal terasi campuran tadi udah jadilah seruit. Jadi kalau misalnya nanti kalian main ke Lampung nyari seruit agak susah, paling ada di Ciuh, ada satu lagi di daerah Garintang Panjang. Tapi kalau di Ciuh itu yaitu yang tadi ya. Tadi kan saya di awal pernah saya sampaikan ada yang pepadun, ada saibatin. Nah, di Ciuh ini mayoritas masakan dari saibatin, dia gulai taboh, Kak Dedi. Jadi memang kalau cari seruit agak susah nanti kalau kalian di Lampung. Kalau jadi kita buatnya buat sendiri di rumah gitu lah nih. Iya, jadi kalau di Lampung itu rampai itu sebenarnya banyak ya, banyak banget. Itu kayaknya komoditi paling banyak di Lampung lah. Kalau rampai itu juga ada rampainya, rampai warnanya ada warna orange, ada warna hijau, dan itu juga nggak bisa sembarangan dipakai untuk diseruit ya. Kalau saya lihat kayaknya kalau di yang hijau jarang ya Bu Ime ya. Yang hijau itu biasanya kalau untuk sambal hijau ya digunakannya ya, tapi kebanyakan yang yang merah ya. Enaknya yang merah gitu kan, lebih medok gitu ya. Jadi memang di Jawa kayaknya mayoritas nggak punya rampai gitu ya. Saya juga belum pernah sih ke Jawa ngeliat. Yang saya lihat di Jawa itu memang tomat besar. Bahkan saya lihat di Jawa pun cabai merah keriting itu jarang digunakan ya. Kebanyakan teman-teman semua itu menggunakannya adalah cabai merah yang saya bilang cabai setan itu ya. Jadi kebanyakan mereka makan itu dibandingkan dengan cabai merah keriting. Kalau kami di sini kalau mayoritas banyak juga menggunakan cabai merah keriting dibandingkan dengan bahkan cabai rawit itu adalah komoditi paling banyak di Lampung lah untuk dalam proses untuk buat sambal gitu ya. Kalau di Lampung itu juga jangan heran nanti kalau di setiap kota, di setiap tempat kalian nanti tempat tinggal banyak sekali makanan-makanan Lamongan yang menggunakan cabai rawit ya. Jangan pernah heran kalau nggak ketemu cabai setan ya, karena cabai orange itu di Lampung itu mahal mahal banget ya. Makanya kalian jangan heran kalau nggak ketemu itu nanti di sini karena mahal banget berapa ya, cuman dapat 10 biji cuma 3.000, 10 biji 3.000 kalau tidak salah deh. Jadi jangan heran nanti kalau teman-teman dari Jawa nggak ketemu sambal yang warnanya orange. Kalau kalian makan ayam geprek di sini baru ketemu tuh sambal. Ya, tapi kalau nggak makan ayam geprek, kalau Lamongan pasti ketemunya warna hijau ya, sambal cabai rawit. Ya, pakai rampai gitu. Jadi nanti jangan heran kalau bisa ketemu itu. Oke, next selanjutnya yang ingin bertanya monggo. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Siapa tadi? Juni dulu deh, Juni. Silakan Juni. Untuk sambal seruit sendiri itu apakah hanya diperjualbelikan di Lampung atau diekspor ke luar negeri juga, Bapak? Oke. Saya izin jawab ya, Pak Dedi. Monggo, Bu, monggo. Iya. Kalau sambal seruit Lampung itu nggak bisa diekspor ke luar negeri. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan di awal, untuk buat seruitnya aja dari satu mangkuk sambal terasi kita hanya ambil beberapa sendok. Dia nggak bisa bertahan dalam lebih dari 2-3 jam. Udah nggak enak lagi ya. Jadi kalau kita buat seruit, ambil berapa sendok, campurkan bahan tadi, dan usahakan langsung habis. Gitu, Juni. Jadi nggak bisa, untuk sementara belum bisa diekspor ke sana. Campurannya kan tidak hanya sambal, ada ikan, ada terong, ya, ada timun. Nah itu yang buat dia mungkin lebih cepat, lebih tidak segar lagi. Seperti itu, Juni. Oh, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Iya, jadi nggak mungkin diekspor ya. Tapi kalau kita taruh di kotak-kotak itu nggak bisa ya Mbak Ibu ya. Di botol-botol itu juga nggak bisa ya. Nggak bisa, kecuali kalau mau sambal terasi pun ya kalau lebih dari 1 hari udah nggak enak lagi, Kak Dedi. Oh gitu, Jen. Oke. Next selanjutnya siapa lagi? Ya, tadi? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan Salsa. Kalau di Jember itu kan terasinya itu lebih banyak digoreng.
Nah, kalau di Lampung kan dibakar, itu bedanya gimana ya? Oke. Rasanya gimana Bu Imeh kalau misalkan dibakar sama enggak? Kalau ibu rumah tangga kan pernah nyoba tuh. Kalau saya mah terima Iya. jadi makan aja. Nggak tahu prosesnya ya. Nah, memang beda-beda ciri khas ya. Mungkin kalau di Jember ciri khasnya digoreng. Kalau kita di Lampung memang dibakar. Tetap rasanya sama, tapi memang khas dibakar tuh rasanya lebih nikmat dibanding dengan digoreng salsa. Jadi kalau kadang-kadang saya juga dibakar, kalau lagi cuma sedikit saya bakar, saya taruh di atas tungku api. Tapi kalau agak banyak, biasanya saya ongseng di kuali, kasih minyak sedikit aja, itu pun nggak banyak-banyak, biar nggak lengket aja. Gitu salsa. Jadi rasanya ya tergantung juga ya. Kalau terasi itu di Lampung itu banyak macamnya. Kalau saya sih lebih suka terasi Bangka ya Bu ya, karena lebih apa ya, lebih tesnya lebih gimana gitu. Saya lebih suka banget. Tapi kalau terasi yang masih kemasan kayak ABC segala macam saya nggak terlalu suka Bu. Jadi lebih bagus, lebih enak nanti pakai terasi Bangka kalau kita mau benar-benar ekspor tentang terasi ya. Iya. Ada terasi Bangka, Kak Dedi, ada terasi Teladas. Menggala Bu ya. Iya, terasi Menggala itu lebih mantep-mantep lagi rasanya. Iya, saya belum pernah yang Menggala itu. Saya pengen coba deh sekali. Nanti kalau kita ada acara ya, kita coba ya. Boleh Bu. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Pak. Silakan Kartini. Kan kita tahu ya Bu, tangan orang itu kan berbeda-beda dalam hal mengelola. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, hal apa sih yang buat ketika kita buat seruit itu jadi gagal gitu? Atau hal-hal yang perlu detail kita perhatikan dalam pembuatannya itu bagaimana? Oke, jadi dalam memang tangan-tanganan ya, Kartini ya. Kayak kami kalau sudah kumpul, biasanya ada salah satu keluarga kami yang kami percayakan untuk membuat seruitnya gitu. Karena kalau dipegang dengan yang lain itu kurang nikmat. Memang itu tangan-tanganan. Padahal resepnya sudah sama, caranya sama. Tapi tetap aja kayaknya kalau nggak dibuat sama si A gitu ya, rasanya kurang nikmat. Gitu juga waktu dia buat sambal terasi. Kalau nggak dibuat dengan si B, beda rasanya. Padahal takarannya sama, semuanya sama. Jadi memang kembali lagi tuh tangan-tanganan. Ya, kalau caranya ya sama umum yang seperti saya sampaikan tadi, semua bahan dicampur jadi satu, diaduk-aduk dengan tangan. Ciri khasnya seperti itu. Mungkin kalau nanti kalian semua ke Lampung ngelihat orang Lampung buat seruit, agak-agak apa ya? Ih, kok kayak gitu sih ya, pakai tangan diaduk-aduk gitu ya. Tapi itu memang ciri khasnya. Gitu loh Kartini. Terus Bu, seruit ini diperjualbelikan nggak di Lampung? Kayak yang langsung jadi gitu? Kalau yang sudah jadi nggak ada Kartini. Jadi dia benar-benar fresh. Jadi jual belinya juga agak yang tadi saya sampaikan di awal, agak sulit memang cari seruit Lampung di Lampung ini karena memang ini kan makanan rumahan ya, orang-orang biasa buat makan selesai gitu. Kalaupun mau cari tempatnya juga agak sedikit langka. Kalau di Lampung ini ada di Ciwo, ada di Garuntang, itu pindang apa sih mau makan PU itu ya, ada juga di situ. Tapi di Ciwo itu dia mengarahnya ke suku dia, Saibatin, jadi dia lebihnya ke makanan taboh. Jadi memang agak susah Kartini. Jadi kalau memang mau kita di rumah, kita buat sendiri biar fresh. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Jadi memang tadinya saya mau ngajak ke Ciwo Resto ini karena masih daring, jadinya cancel dulu ke Ciwo Restonya ya. Jadi nanti memang bagusnya, memang kalau kita mau buat kayak gini adalah kita langsung ke ini orang-orang yang seperti Bu Halimah ini yang memang notabene sering buat seruit ya. Jadi nggak semua orang Lampung itu sebenarnya bisa buat seruit loh nak. Jadi orang Lampung itu kan mayoritas pendatangnya kan banyaknya di daerah. Apa namanya aslinya banyak di daerah. Jadi susah nyari orang-orang kayak Bu Halimah ini untuk buat seruit. Ya, jadi kalau saya kan termasuk pendatang, jadi saya nggak bisa. Kalau istri saja nggak bisa buat seruit gitu. Kalau terasi pasti bisa, tapi kalau seruit itu nggak susah gitu loh. Karena ya tadi tangan-tanganan ya, jadi agak susah kalau. Terus juga memang pertama notabene kita lihat dari gambar
apa sih kayaknya jijik banget gitu. Saya ngeliatnya pertama kali juga saya ngeliatnya, tapi pas dirasakan, wow ternyata apa ya, cita rasanya itu beda gitu loh. Ada terong, apalagi kalau terongnya dibakar enak banget. Ada terong, ada apalagi kalau ada ditambah lagi kalau ada pendampingnya makanan apa sayur-sayuran yang mentah-mentah seperti ada surting ya Bu ya. Apalah tuh bahasa-bahasa Lampung itulah ya. Jambu monyet, apa namanya? Daun jambu monyet, terus ada lagi apa namanya? Jengkol muda, lagi ada pete. Wow, itu tuh rasanya kayaknya aduh, bangi banget pokoknya kalau kata orang Lampung, bangi pokoknya. Kalau Bangi enggak temon, bangi temon Kak Dedi. nah, bangi temon pokoknya kalau kata orang Lampung. Kalau enggak bangi itu jadi mandi keringat dengan makanan yang sedap gitu ya. Jadi memang makanya jangan lihat covernya gitu. Harus kita rasakan dulu baru kita bisa menjustifikasi suka apa enggak. Ya lagi-lagi kan tergantung selera ya Nak ya. Kita nggak tahu nanti kalau memang nggak suka ya nggak apa-apa karena kan semua perbedaan itu pasti ada gitu loh. Sama kayak teman-teman nanti datang ke Lampung nggak ketemu sambal merah, waduh kok nggak ada sambal cengeknya ya, kemana ini saya mau makan apa gitu ya. Bukan berarti nggak ada, semua pasti ada, tapi memang keterbatasan di setiap daerah itu kan beda-beda. Sama kayak teman-teman semua di sana nggak punya rampai, kita di sini rampai itu berlimpah. Kadang di setiap rumah tuh ada, tinggal petik sendiri aja ada gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Mau tanya lagi Pak Monggo, Dedi dan Bu Halimah. monggo. Itu kan kalau misalnya bikin sambalnya itu kan dicampur menggunakan tangan. Nah, biasanya tangannya itu jadi kayak panas gitu atau enggak, Bu? Kalau buat kayak gitu. Nah, misalnya biar enggak, misalnya itu panas terus apa enggak apa-apa gitu. Iya. Iya. Kalau sudah jadi sambal terasi, ketika kita campur untuk buat seruit, biasanya udah nggak panas lagi tangannya. Tapi kalau pada saat dia giling sambal terasi, waktu dia mau pembuatan sambal terasi itu kadang-kadang ada tangannya yang panas, tangan-tanganan ya. Kalau udah terbiasa sih udah nggak panas lagi lah nih dari buat sambal terasi. Tapi kalau pertanyaan Lani kan ketika kita buat seruit ya, ketika kita buat seruit dicampur jelas itu apakah panas? Kalau seperti itu sudah nggak panas lagi. Pokoknya enak. Nah inilah ya, seruit itu kan dilakukan bersama-sama. Mau ada acara apa aja. Jadi ketika kita sudah nyeruit, gabung jadi satu, mau yang tua, mau yang muda, mau yang punya jabatan, mau yang enggak. Kalau udah gabung jadi satu, itu jadi ragom ya. Jadi kumpul jadi satu. Jadi tidak ada perbedaan. Itulah seruit ya, menyatukan semuanya, tidak ada perbedaan. Nah, sesuai dengan rasanya tadi, citra rasanya kan nano-nano ya saya bilang ya, ada asam, ada manis, ada pedas. Ya mungkin kalau kalian pertama kali coba akan aneh gitu ya, apa sih gitu ya, kok rasanya kayak gini gitu. Tapi ya ulah bisa kan karena biasa ya, karena udah sering dimakan tiap hari ya, kayak saya tadi aja pagi-pagi kita udah nyeruit gitu. Kalau kami orang Lampung seperti itu. Sahur aja kalau bulan puasa, subuh-subuh kadang-kadang kita buat seruit gitu. Karena apa? Menambah selera makan, menambah selera untuk sahur. Gitulah nih. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Kayaknya Lani ini bakal mau mempraktekkan nih, jangan-jangan. Kayaknya udah mau ke dapur, ngambil tambal rampe, segala macem ya. Jadi udah mau mulai kayaknya. Penasaran saya. Oke, yang lain gimana selanjutnya? Gimana pertanyaan selanjutnya? Mari up. Ayo, apalagi coba yang kita tentang seruit ini nih. Jadi kalau dibilang seruit ini, sebenarnya makanan tadi dibilang sama Bu Ime bahwa sebenarnya makanan banyak ya, banyak sekali makanan-makanan yang memang fenomenal di Lampung ini ya. Apalagi kalau kita bahas kopi ya, wah nanti kalau kopi nanti banyak banget tuh kasanah kopi di Lampung. Pada suka ngopi nggak? Ya, jadi nanti kalau kopi nanti bakal juga kita bahas tentang kopi. Terus juga kira-kira istimewanya Bu Ime, saya mau nanya nih.
istimewanya itu kan ada di ikan ya Bu ya. Ikan apa sambal sih Bu sebenarnya istimewanya dari sambal seruit ini dari mana Bu istimewanya Bu? Istimewanya itu enak enggaknya sambal itu dari terasinya Kak Dedi. Oh terasi, jadi terasi Iya. adalah kunci utamanya Bu ya. Kunci Oke. utamanya dari terasi. Jadi kalau Kalau terasinya ikan Bu, enak. kalau ikannya harus ikan apa Bu kira-kira yang bagus Bu? Nah, kalau ikan apa aja bisa. Cuma lebih baiknya sih ikannya kayak ikan gabus, ikan baung ya. Ikan apa tadi belida. Nah, kalau tadi kan ada ikan seluang. Kalau ikan seluang itu kan Susah ya Bu? susah. Dia kecil-kecil hanya bisa digoreng ya, goreng garing ya Kak Dedi ya. Enak banget Biasanya- itu Bu, tapi susah banget Iya. dapatnya itu cuman di daerah tertentu seluang itu Bu. Iya, betul. Jadi Iya. terus tadi apa ya mau saya ini juga apa? Saya tadi mau ada info sedikit loh yang mau saya sampaikan tapi kok lupa ya. Tentang ikan apa tuh Bu? Oh iya, tadi kan di awal siapa ya? Van Dewi ya. Van Dewi bilang ada nggak alternatif lain selain ikan ya? Iya, mungkin ada yang nggak suka ikan ya. Iya, mungkin ada yang nggak suka ikan. Jadi yang namanya seruit apapun bisa berjalan. Yang penting ada sambal terasinya. Jadi misalnya ikan yang nggak ada itu bisa diganti dengan telur rebus atau dengan tahu goreng Kak Dedi. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya malam-malam kepengen makan seruitnya habis maghrib ya. Biasanya habis maghrib kan semua keluarga pada kumpul. Stok ikan habis nih. Stok ikan habis, ya udah apa yang ada di kulkas ya. Kalau ada telur ya kita rebus, kalau ada tahu ya digoreng. Jadi pengganti ikan itu. Tadi memang benar di awal si Van Dewi pernah bilang tadi ada nggak sih Bu alternatif lain selain ikan? Nah itu benar ada ya telur rebus atau tahu goreng Kak Dedi. Gitu ya Bu. Jadi bisa makan. Kalau saya senang pakai ayam Bu ya. Kalau saya. Pakai ayam ya. Jadi kalau di tempat resto-resto itu pasti saya banyak milih ayam tapi yang dibakar gitu ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya sama aja sih. Yang penting ada pendamping sambelnya itu yang paling penting. Iya. Oke, ada inspirasi ya. Iya benar sekali. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman? Cukup, tidak ada? Oke, kalau boleh tahu sebenarnya nih terakhir kali ya Bu ya. Kira-kira sambal seruit ini munculnya dari daerah mana sih Bu? Saibatin apa Pebadun ya Bu ya? Gimana Kak Dedi? Maaf ada telepon barusan gimana? Oke, kira-kira sambal seruit ini sebenarnya munculnya dari daerah Saibatin apa Pebadun ya Bu? Sambal terasi itu di dua adat tersebut ada. Oh ada dua. Jadi tapi beda Bu. Saibatin dan Pebadun itu memang benar-benar beda apa gimana Bu? Untuk sambal terasinya atau gimana Kak Dedi? Sambal terasinya Bu. Ininya apa seruitnya Bu? Oh enggak, sama aja. Sama aja. Sama. Cuma tadi saya sampaikan di awal Pepadun dan Saibatin biar teman-teman di sini juga tahu bahwa orang Lampung itu punya dua suku adat ya, Pepadun maupun Saibatin. Tapi dua-duanya semuanya makan seruit. Seruitnya sama, caranya sama, semuanya sama Kak Dedi. Cuma kalau orang Saibatin ikannya itu biasanya lebih suka di sayur taboh, sayur santan ya. Sayur santan kental itu biasanya kan di Ciwo banyak tuh sayur taboh ya. Iya, Ciwo ya Allah, padahal saya pengen banget ke Ciwo. Jadi orang Lampung Saibatin. Oh gitu. Jadi semuanya sebenarnya sama aja gitu ya, tapi memang bedanya cuma di Saibatin itu lebih banyak ke santan-santan gitu ya Bu ya. Iya, sayur taboh ya. Oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Tidak, cukup ya kita untuk sesi ini kebinekaan pertama kita beri aplaus dulu buat ibunya. Thank you Ibu Halimah atas waktu dan kesempatannya untuk sharing tentang seruit Lampung ya, makanan seruit Lampung, Bangi Temon. Nanti kita bareng-bareng gitu ya. Seruit Lampung, Bangi Temon gitu ya. Jadi jempolnya 2 nanti ya. Jadi teman-teman semua terima kasih atas partisipasinya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa absensinya di Sepada.
ya. Kayaknya pada lagi sehat hari ini, jadi bisa langsung view course. Habis itu juga tugasnya untuk yang hari ini tugasnya sampai tanggal 7 ya. Jadi ada waktu ya. Yang pertama diselesaikan dulu karena itu datanya sampai tanggal 5. Ya, baru Bapak cek baru ada 4 orang yang sudah jawab, udah ngerjain tugas. Ya, si satu orang susah nih dihubungi, si Dede, laki-laki satu-satunya kok susah dihubungi nih, nggak pernah ketemu ya. Nanti saya ingatkan lagi si Dede, ada satu yang satu sekolah, satu kampus sama beliau, coba diingatkan kembali ya. Oke, kita terakhir kali ya, jangan lupa silakan dibuka apa namanya suaranya. Nanti Bapak bilang nyeruit bangi temon ya, oke. Semuanya 1, 2, 3 nyeruit bangi temon. Oke, mantap. Oke, sebelum Bapak tutup juga Bapak minta sekali lagi untuk kita ini ada kode Lampung, silakan coba begini. L Lampung semua seperti ini. Ya, Lampung seperti ini ke atas ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Nanti Bapak share foto kegiatan kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua membuka wacana teman-teman semua terkait dengan salah satu kuliner di Indonesia. Ya, tadi kita sudah share juga setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Artinya bahwa setiap daerah punya ciri khas dan kebudayaan dan khasanah kuliner yang berbeda-beda. Semoga pembeda ini bukan menjadi kita retak, tapi menjadi kita bisa satu. Yang tadinya nggak suka manis, yang nggak suka pedas, jadi suka pedas gara-gara memang ada sesuatu yang berbeda di setiap kuliner Nusantara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi dan Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak, Bu. Sama izin live ya. Belum.